Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Pertama-tama saya haturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan karunia-Nya lah saya dapat menyelesaikan tugas akhlak mahfudzat ini. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang insya Allah diberkahi ini, saya Muhammad Yusuf Syam Mahmud dari kelas 9B akan berpidato tentang ciri-ciri orang yang malas. Asyaddu ma fil kasali annahu yaj'alul amala al-wahidu wa ka'annahu a'malun katsiratun. Ciri-ciri orang yang malas itu sesungguhnya mengerjakan suatu pekerjaan seolah berbuat banyak. Maksud dari makalah di atas ialah orang malas itu jika melakukan pekerjaan yang sedikit atau bahkan tidak melakukan sama sekali, seperti halnya sudah mengerjakan pekerjaan yang berat atau banyak. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 142. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Yang artinya, sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Maksud dari ayat di atas ialah mereka yang sholat hanya sekali-kali, yaitu apabila mereka di hadapan orang lain. Mereka hanya sholat sekenanya atau bahkan tidak sama sekali jika tidak diperhatikan orang banyak. Sholat seperti inilah yang tidak disukai oleh Allah. Mereka sholat hanya untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mengingat Allah. Kemudian seperti hadis riwayat Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wan nakhli wal haramu wa adzabil qabri. Allahumma ati nafsi yukhadiuna wa zakkiha anta khairu min zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min adabin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yastajabu laha. Yang artinya, telah berkata Rasulullah SAW, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas, sifat pengecut dan bakhil, sifat renta, dan lindungilah aku dari siksa kubur. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami dengan sifat ketakwaan dan sucikanlah nafsuku, karena Engkau sebaik-baik yang mensucikan, yang maha mengatur dan melindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan serta dari nafsu yang tak pernah kenyang. Maka dari hadis di atas, maknanya ialah agar Allah melindungi dari sifat-sifat yang malas, serta menunjukkan kepada jalan yang diridai Allah. Kemudian seperti dalam syair karya Imam Syafi'i, Isbir ala muril jafa min mu'allim fa inna rusubal ilmi fina faratihi wa man lam yaduk murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi wa datul fata wallahi bil ilmi wattuqa idza lam yakuna la'tibara lidatihi. Sabar akan pahitnya tidak mendapatkan respon dari guru karena mendapatkan kegagalan.
Dan siapapun yang tidak merasakan pahitnya belajar sesaat, maka ia akan merasakan pahitnya kebodohan sepanjang hidupnya. Dan siapapun yang terlambat belajar, maka bertakbirlah untuknya 4 kali karena ia telah mati. Jati diri seorang pemuda berada di dalam jantung dan ilmu ketakwaan. Bila dua itu tak ada, maka keberadaannya dianggap tidak ada. Makna dari syair di atas ialah orang harus siap menerima pahitnya belajar saat ia muda. Karena jika tidak, ia harus siap menerima pahitnya kebodohan seumur hidupnya. Sekian pidato dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.